Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat IG Live dimanapun berada? Hari ini di hari Sabtu seru tanggal 2 Oktober 2021 kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, pembicara yang luar biasa dan cantik luar dalamnya. Ya, dia adalah seorang dokter anti-aging estetik medicine dan dia pun adalah dokter ahli ilmu faal olahraga klinis. Ya, seperti kita tahu di acara Ngobras Ngobrol Asik Tuntas bersama para pakar di setiap Sabtu serunya, para pakar yang mendalami di bidangnya dan beliau-beliau ini adalah orang-orang hebat alumni dari Community Education Center Hipnoterapi. Oke. Tema kali ini kita akan mengusung tentang hypnoaging ya. Apa itu hypnoaging? Hipnosis untuk memperlambat penuaan, apa definisinya? Apa untuk siapa saja? Kita bahas langsung bersama Dr. Rina Armina Yuniar, MKes A3M AIVO K. Ya, kita undang Dokter Rinanya. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Dokter Rina cantik. Halo Teteh cantik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Allahu Akbar, sehat. Bagaimana kabarnya Dokter Rina? Masih praktek ya? Masih pakai ini nih? Iya, masih kayaknya masih jam 5 terakhir prakteknya. Iya. Itu tadi ya, menutup terakhir ya. Iya betul. Gimana dokter? Ya, ini kabarnya. Dari suaranya, kedengaran suaranya? Kedengeran. Ini kedengeran nggak suaranya, dok? Alhamdulillah. Jelas. Iya. Ya, tema kali ini sahabat-sahabat IG Live, kita akan membahas tentang hypnoaging. Apa sih hypnoaging sebenarnya nih ya, Dokter Rina? Sebelum membahas itu, silahkan Dokter Rina memperkenalkan diri dulu dan sapa para sahabat Instagram kita yang sudah join di sore ini. Silahkan Dokter Rina, silahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dr. Rina. Saya merupakan dokter umum di bidang anti-aging, aesthetic medicine, dan saya juga belajar ahli ilmu faal olahraga, klinisinya. Nah, kemudian saya berpraktek di Karisa Klinik di Bandung. Kemudian saya sudah mendalami bidang anti-aging ini kurang lebih 5 tahun, dan waktu itu sempat ikutan jadi alumni trans bersama coach Dr. Yana. Ini merupakan guru saya dalam bidang hipnoterapi. Nah, waktu 2014 ya, sebelum ikut anti-aging, saya ikut dulu sebelum belajar anti-aging, belajar dulu di trans tentang hipnoterapi. Jadi emang benar-benar ada kaitannya juga sih, Dokter Yana, dari ilmu hipnoterapi ini. Jadi bisa diterapkan juga gitu. Alhamdulillah, diterapkan ke sehariannya juga ya, Dokter Rina ya. Itu pas lagi hamil ya, kalau nggak salah ya? Iya betul dok, waktu itu sedang hamil 4 bulan waktu ikutan trans. Ya, udah 6 tahun ya, jadi ikutannya. Iya, itu yang kedua ya. Iya. Masya Allah, sahabat-sahabat, Dokter Rina ini udah punya anaknya 3 loh, tapi kelihatannya coba lihat kayak umur 20-an aja ya. Iya, Dokter Yana juga udah masih kelihatan awet muda. Berarti agingnya bener-bener dipelihara ya, delay aging. Alhamdulillah. Dokter Rina sayang, langsung ya. Ya, selama ini yang namanya hypnoaging atau hipnosis dan anti-aging itu, anti-aging itu sendiri kalau didefinisikan ke arti kita, anti itu kan anti nggak mau ya. Iya. Sedangkan aging
Enggak betul, definisi anti aging itu adalah menolak tua nih katanya. Nah, Tapi kan pada sebenarnya hakikatnya kita ya, dokter ini ya. iya Sekarang dokter ini betul. apa sih aging Nah, itu sendiri? definisi aging itu sebenarnya bukan untuk kita supaya tidak tua ya, cuman jadi sebenarnya anti aging itu adalah ilmu yang mempelajari suatu apa keilmuan supaya nanti setelah aging itu dalam apa setelah menua itu kita dalam keadaan life goalnya itu dalam keadaan sehat. Jadi meskipun kita umurnya bertambah, tapi keadaan baik fisik atau jasmani kita tetap sehat dan apa usia yang 20-30 gitu. Itu goalnya atau 30 lah dia usia yang paling benar-benar apa produktif gitu nih. Meskipun usia udah di 50 atau 60. Jadi itu sih goalnya. Jadi sebenarnya tidak bisa diperlambat juga, tidak bisa kita hentikan ya penuaan itu, cuman kita bisa terlambat dan kita juga bisa membuat penuaan itu menjadi sehat. Jadi life goalnya seperti itu. Oke, menarik ya dokter Rina. Jadi sebenarnya yang dicapai adalah life goals-nya. Walaupun Ya, usianya 50 sampai 60 tahun, tapi stamina, keadaan tubuhnya, kemudian sehatannya seperti usia 20 sampai 30 ya. Jadi iya sebenarnya anti betul dong. aging itu nggak hanya tampak luar ya dokter Rina ya. Iya betul. Jadi harus dalamnya ya. Kan sekarang Iya tuh orang betul. lebih mementingkan luarnya saja, yang penting cantik, kulitnya nggak keriput gitu. Tapi ternyata harus dari dalamnya ya, Dari juga organ dalamnya gitu. karena dalam anti aging itu sebenarnya ada 5 pilar utama yang harus dipenuhi supaya agingnya itu maksudnya agingnya itu tercapai. Pertama dari diet, pola makanan, itu nutrisi berhubungan sekali dengan aging. Kemudian dari exercise gitu kan, latihan fisik itu juga salah satu pilar dari aging. Kemudian yang ketiga itu jadi optimalisasi hormonal supaya hormon-hormon yang dalam tubuh kita itu teroptimalisasi dengan baik. Kemudian yang keempat itu dermatologi, itu ya mungkin tampilan fisik ya itu ya dari kulit. Nah, yang kelima itu biasanya dari ini apa jiwa kita alias apa kejiwaan kita itu. Jadi itu juga menentukan gitu. Jadi ketenangan gitu itu merupakan salah satu aging juga, Dokter Yana. Ketenangan ya. Jadi ketenangan terhadap diri. Jadi self love-nya harus Ya, bagus ya. nah itu juga karena itu berpengaruh juga sih gitu ke dalam apa namanya dalam tubuh kita gitu. Kalau misalnya seandainya pikiran kita itu lebih apa positif, nah itu juga mempengaruhi ke aktivitas hormon-hormon di dalam tubuh. Kemudian dia hormon-hormon juga akan hormon juga dia akan mempengaruhi ke organ-organ supaya tidak cepat stres ya. Nah, seperti itu. Karena kalau stres itu bisa menimbulkan antioksidan biasanya. Nah, radikal bebasnya itu yang bisa mempercepat penuaan. Seperti itu, Dokter Yana. Iya, betul-betul ya Dokter Rina ya. Jadi berarti sangat berhubungan ya Dokter Rina. Iya, apa yang sudah dipelajari hipnosis itu dengan aging itu sangat berhubungan sekali ya. Coba bisa diterangkan hubungan antara hipnosis dengan anti agingnya Dokter Rina, biar orang-orang penasaran nih pada terjawab semuanya ya. Jadi kan di anti aging itu banyak masalah-masalah, biasanya di masalah penuaan dalam keseharian itu biasanya untuk orang-orang tua itu biasanya mengalami masalah insomnia. Nah, itu salah satunya yang bisa diterapi dengan hipnoterapi. Kadang kalau misalnya orang udah berumur itu kebanyakan dia susah tidur, kemudian dia bisa over obese, itu juga bisa mempengaruhi. Kemudian ada masalah dengan berat badan. Nah, itu juga bisa diterapi dengan hipnoterapi. Memperbaiki perilakunya itu dari hipnoterapinya itu. Jadi kita dari hipnosisnya itu kita bikin membantu mengubah sikap, persepsi, perilaku dari sesuatu supaya apa namanya hal-hal tadi yang bisa mengganggu aging itu dia bisa teratasi dengan hipnoterapi gitu.
Oke, jadi betul-betul perilakunya dirubah ya Dokter Rina ya. Oh, Ya, jadi bukan dengan ini ya hipnoterapi. Dokter Rina ya. Ada yang nanya katanya, dikirain ini katanya dok, dihipnosis suruh tidur begitu bangun langsung muda katanya. Oh, itu bisa. Nanti kita sulap. Itu disulap ya. Bisa jadi muda. Bisa. Jadi semua ya Dokter Rina ya. Iya, Nah, ada yang gitu saya ya semua harus butuh proses ya. Tidak ada iya yang instan betul. ya untuk kita menunda atau memperlambat penuaan ini ya Dokter Rina ya. Iya Jadi betul. terjawab ya teman-teman yang tadi bertanya di chat di DM ini bahwa bukan dihipnosis suruh tidur begitu bangun langsung muda ya. Jadi semuanya tidak ada instan. Oke, semua membutuhkan proses. Iya, Dokter Rina. Iya. Kemudian Dokter Rina nih, siapa saja nih yang sudah bisa melakukan anti aging ini atau hipno anti aging ini? Selain tadi ya, Selain usia yang, yang sudah tua, nah karena itu insomnia, insomnia. Nah itu untuk umur-umur di atas 30 atau 35. Nah itu biasanya kalau misalnya sudah ada gejala, nah itu mungkin perlu diterapi dengan hipnoterapi tersebut gitu. Dari umur 30-35 gitu. Kalau misalnya mengalami yang tadi dia sudah mengalami gejala insomnia, kemudian dia ada gangguan kolesterol atau misalnya kan itu juga dia salah satu gangguan ke aging ya kayak seperti diabetes, pra-diabetes. Nah, itu betul-betul harus dirubah perilakunya gitu. Seperti pola makan yang salah kan akan berpengaruh eh, ke apa namanya? Ke tubuh ya, ke organ-organ. Kalau misalnya dia makannya terlalu banyak yang jeroan atau misalnya yang banyak mengandung kolesterol kan otomatis harus dia ubah gitu. Nah, itu bisa diubah dengan disugesti dengan hipnoterapi supaya dia mengubah perilaku dietnya itu menjadi pola makannya dirubah gitu, menjadi dia makannya dengan pola makanan yang sehat seperti itu. Kadang kan memang ada beberapa yang susah ya dok, yang susah dirubah perilaku dari entah itu perilaku makanan, kemudian pola makan itu kan kadang ada beberapa orang yang susah untuk mengubahnya. Nah, memang itu bisa dibantu dengan hipnoterapi gitu. Kemudian ya seperti itu dok. Nah, itu salah satunya yang obesitas itu bagian dari ilmu aging juga dok. Oh Sebenarnya. gitu. Ya, jadi aging ini sangat luas ya dok. Jadi memang tidak hanya yang tidak hanya tadi dermatologi saja yang misalnya dia keriput, karena itu juga semuanya saling berkaitan. Hormon-hormon dari ilmu penyakit dalamnya juga ada untuk aging ini. Jadi kalau misalnya secara holistik itu memang luas sekali gitu untuk aging ini. Sebenarnya ilmu aging ini adalah untuk mencegah penyakit yang lebih tingkat yang lebih parah lagi. Jadi dicegah supaya orang itu pas di masa tuanya tidak mengalami penyakit yang lebih berat. Karena biasanya penyakit-penyakit di masa tua itu merupakan penyakit yang biasanya dari mudanya itu, dari habit mudanya itu gitu dok. Jadi mungkin untuk Dari yang masih berumur lifestyle-nya itu memang harus dirubah gitu. Dan memang untuk zaman sekarang memang agak sulit ya dok, makanya kita harus misalnya untuk yang sulit seperti ini makanya bisa dibantu dengan hipnoterapi seperti itu dok. Iya. Jadi kata sulit kita rubah menjadi mudah. Oh iya, lifestyle mudah. kita jadi mudah gitu. Iya betul dok. Terus ini berhubungan dengan lifestyle sekali dengan ilmu aging ini gitu. Betul. Jadi menanamkan kepikiran bawah sadarnya bahwa kita harus sadar terhadap makanan, terhadap lifestyle tadi ya, dan terutama tadi 5 pilar utama yang tadi diceritakan oleh Dokter Rina itu kita harus sadar sekali atas pola makan, kemudian yang kedua apa tadi ya Dokter Rina? Dan fisik juga. Nah itu exercise ya. Hormonal ya kita harus happy ya. Kalau happy otomatis hormon happy terus naik ya. Iya betul sekali. Jadi, nah itu kan kadang ada beberapa yang mengalami gangguan kecemasan,
mungkin bisa diatasi juga kan dengan hipnoterapi. Nah, gangguan kecemasan ini juga akan mempengaruhi aging kalau misalnya dibiarkan terus-menerus gitu, Dok. Kemudian gangguan tidur juga dia juga sangat berpengaruh juga terhadap aging karena dia bisa mempengaruhi siklus-siklus hormon kalau misalnya kita tidurnya tidak teratur. Nah, itu juga salah satu bagian yang bisa kita obati atau bisa kita terapi dengan hipnoterapi ini. Pola tidur yang baik. Nah, itu juga merupakan salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi aging. Iya, benar-benar. Jadi ini siapapun sudah bisa ya dari 35 sampai intinya yang bermasalah dengan 5 pilar utama tadi ya, Dokter Rina ya. Iya, jadi mereka yang bermasalah dengan 5 pilar utama dari anti aging ini itu kita bisa melakukan kepada mereka ya. Nah, kira-kira kalau ini ternyata mereka tidak bermasalah ya, Dokter Rina. Tapi kira-kira kapan kita bisa mulai untuk melakukan hipno anti-aging atau hipno aging itu sendiri kepada diri kita? Mulai kapan kira-kira? Mulai kalau bisa sih mulai dini mungkin ya, Dok ya, di umur 30-35 karena itu sudah mulai mengalami penuaan ya organ-organ. Jadi sudah dalam proses mengalami penuaan gitu. Jadi kalau misalnya dari umur berapa, dari sebaiknya mungkin dianjurkan dari umur 25 itu sudah mulai proses menuju aging. 25, 30, 35 itu siklus hormonal dan kemudian kerja fungsi organ itu memang sudah mulai mengalami penurunan gitu. Jadi diusahakan kita memulai hidup dengan lifestyle yang bagus, dengan hipnoterapi itu biasanya di usia 25 tahun atau 30 tahun ke atas. Oke, 25 atau 30 tahun ke atas ya. Karena jangan sampai kita menunggu ketika 40 atau 50 kan sudah mulai sudah mulai menumpuk itu mulai mengalami penumpukan penyakit-penyakit atau sudah mulai mengalami penumpukan radikal bebasnya itu. Makanya kalau bisa sedini mungkin sudah mulai kita ubah lifestyle-nya di umur yang sudah mau beranjak proses menuju aging. Iya. Tadi kembali ke itu, Dokter Rina, 5 pilar utama ini, pola makan, exercise, hormonal ini ya. Jadi kita ngebahas sedikit tentang hormonal optimal dengan kita selalu happy ya, agar positif kan ya. Iya. Termasuk kejiwaannya nih. Kalau pola makannya seperti apa nih, Dokter Rina? Tuh, ada yang ngechat juga. Pola makan yang jadi mencegah atau memperlambat penuaan tuh kayak gimana sih? Kan bosan kalau makan sayur buah terus katanya, Dokter. Iya, memang kalau pola makan itu disesuaikan dengan aktivitas juga gitu kan. Kemudian kan nggak bisa kita yang misalnya aktivitasnya berat cuman dikasih makanan yang sayur kan nggak ada kalorinya juga kan. Makanya kita sesuaikan dengan aktivitas sehari-hari. Jadi kalau untuk karbohidrat memang itu juga penting. Jadi memang kalau misalnya seperti orang yang dulu itu 4 sehat 5 sempurna itu. Lanjutkan tentang Sabtu Seru ngobras bersama para pakar alumni Trans Hipnoterapi Education Center. Kita lanjut sekarang bersama Dokter Rina yang sudah kembali bergabung. Iya, yuk kita coba lagi ya. Kita coba bergabung lagi, undang Dokter Rinanya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, qadarullah sekali ya sinyalnya. Iya, sinyalnya tiba-tiba hilang ya, Dok. Hilang klub gitu, Dokter Rina mati itu, nggak ada sinyal. Iya, tiba-tiba. Ya, karena memang biasanya suka ada seperti itu ya, Dok. Betul. Apalagi kalau Sabtu itu memang sinyalnya banyak pakai ini ya, yang banyak yang live ya. Iya, Jadi otomatis. Masya Allah, tuh ada Dokter Yustia. Selamat bergabung Dokter Yustia. Ini alumni Unjani juga nih. Di kelas 2007 ya Dokter Yustia. 2000
3 kalau nggak salah. 23 ya. Ya, Dokter Rizky, makasih bergabung. Kita lanjut sih Dokter Rina. Tadi kepotong tentang apa tadi ya? Oh ya, tadi pola makan ya Dokter Rina ya. Pola Iya, makan betul. yang berhubungan dengan menunda, bukan menunda, udah nggak boleh ya, memperlambat penuaan. Memperlambat, Apa saja? Ya, nah itu tadi makanan-makanan ya dok, tadi sampai makanan ya. Betul, Makanan. makanan. Nah itu biasanya memang yang paling bagus itu memang yang dari dulu sering sudah sering di campaign, dikampanyekan yang 4 sehat 5 sempurna itu memang udah pas banget ya sebenarnya gitu kan. Itu udah ada protein, karbohidrat yang cukup gitu. Nah itu kalau misalnya aduh bosen nih mungkin 4 sehat 5 sempurna terus. Nah kali-kali pengen makan yang misalnya yang enak-enak yang seperti jeroan atau kayak gitu ya boleh kan, tapi nggak takarannya itu jangan terlalu banyak mungkin ya dok. Kemudian icip-icip boleh, cuman ya kita harus juga menakar lah sebagaimana, jangan terlalu berlebihan karena kan sesuatu yang berlebihan juga nggak bagus ya. Dan ya, seperti itu kalau misalnya memang kali-kali pengen makan yang enak-enak ya boleh dok gitu maksudnya. Cuman nggak terlalu banyak juga porsinya. Ayo puasa aja ya sebenarnya ya, bisa variasi dengan yang lain ya. Iya betul dok. Jadi kan makanan dari itu. Nah sekarang kapan mulai? Nah kira-kira di mana nih dokter Rina bisa melakukannya? Apakah kita bisa melakukan sendiri agingnya atau harus datang ke kliniknya dokter Rina? Bisa untuk melakukan untuk selama dia dalam masih keadaan normal, sebetulnya dia bisa mengatasinya sendiri gitu, bisa mengubah habitnya sendiri. Nah itu nggak usah datang ke klinik sih sebenarnya gitu, kecuali memang dia mulai ada gejala-gejala mungkin hasil laboratoriumnya menunjukkan ada beberapa yang tinggi. Nah mungkin kemudian atau misalnya dia tidak bisa mengubah habitnya sendiri seperti insomnianya memang sudah parah, kemudian kecemasannya sudah berlebihan, atau misalnya dia karena kan biasanya aging itu juga disfungsi seksual juga itu merupakan bagian dari aging ya dok ya, bukan hanya dialami laki-laki, juga wanita juga memang ada yang mengalami seperti untuk biasanya menopause, di pas premenopause, menopause. Nah itu merupakan juga salah satu bagian dari untuk pencegah untuk perawatan aging gitu ya, maksudnya untuk mengatasi penyakit-penyakit seperti itu merupakan salah satu yang harus di treatment juga gitu. Nah seperti itu sih dok. Jadi memang kalau misalnya dia masih bisa mengubah habitnya dengan sendiri, dia sudah tahu dan dia bisa melakukannya sendiri tanpa intervensi dari yang lain, itu nggak usah ke klinik. Tapi kalau misalnya dia sudah ada gejala dan tidak bisa mengintervensi, nah itu mungkin dia memerlukan bantuan dari dokter untuk bisa menghipnosis supaya dia bisa mengubah sugesti hal-hal yang bisa diubah perilakunya, seperti itu dok. Ya. Jadi pokoknya intinya kembali lagi nggak usah ke klinik ya dokter Rina, jadi bisa melakukan sendiri, paling tidak kembali lagi ke 5 pilar utama itu ya dokter Rina ya. Iya. Jadi untuk kita mau menunda lagi, mau memperlambat, pengennya ditunda aja ya Allah, ngomongnya menunda terus. Menunda pengennya muda terus kan. Kalau ada pakai formalin ya, awet muda yang bukan nggak ada formalin ya. Formalin jadi kadang ya. Iya, jadi kadang. Ya, dokter Rina. Jadi memang dimanapun kita bisa melakukan sendiri. Yang penting keluhan-keluhannya belum mengganggu aktivitas sehari-hari dan itu, jadi masih bisa melakukan sendiri. Nah sekarang mengapa sih kita harus melakukan hypnoaging itu sendiri, dokter Rina gitu? Iya, karena itu tadi supaya goalnya itu sehat di umur ketika kita 50, 60, nah seperti itu. Jadi
tidak mengalami gejala-gejala penyakit yang berat ketika di umur 50-60 seperti itu dok. Jadi intinya kan kita nggak mau ya sakit, atau misalnya kita pengennya di saat kita menua itu di umur 50 atau 60 itu kita tetap baik fisik maupun organ-organ kita masih berfungsi optimal gitu. Seperti di umur 30 atau 20, pengennya 20 ya, cuma 30 40 aja udah bagus ya dok ya gitu. Pengen 17 lah dokter ini. Iya, pengennya 17 itu pengen banget. Cuman ya itu tadi kita goalnya di situ, tujuannya gitu, supaya karena kan kalau sudah umur kita misalnya sudah berat penyakitnya kan lebih susah lagi ya dok ya untuk diobati. Jadi lebih baik mencegah kan pada prinsipnya itu dibanding harus kita mengobati penyakitnya gitu. Iya betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati ya dokter Rina ya. Karena biayanya juga yang diperlukan ketika pengobatan itu jauh lebih mahal lagi dibanding kita sudah mencegahnya gitu di saat umur yang masih muda gitu, 30 atau 35 seperti itu dok. Iya betul dokter Rina. Wah masya Allah ya dokter Rina. Sahabat-sahabat luar biasa sekali ya. Jadi memang kita mau bagaimanapun kita bisa melakukan hipno anti aging sendiri di rumah atau dimanapun yang membuat tempat yang nyaman, senyaman mungkin. Jika memang sudah mengganggu baru boleh ke kliniknya dokter Rina ya. Insya Allah ya. Dokter Rina, bagaimana nih caranya dokter Rina kalau mau melakukannya sendiri di rumah nih? Bagaimana caranya katanya? Sugestinya untuk hipno anti aging itu bagaimana kalau mau melakukan sendiri? Kan katanya tadi boleh di rumah ya dokter Rina ya? Iya, pertama kita niatkan dulu karena kan hipnosis itu berasal dari pikiran dulu ya dok ya. Kita pengen diniatkan kita menua di saat kita nanti tua, misalnya umur kita sudah di 50 atau 60, kita itu masih tetap sehat, fisik juga masih kelihatan muda, kemudian kita masih bisa bermanfaat untuk orang sekitar. Itu kita niatkan seperti itu dulu. Jadi kan kalau misalnya di umur 50-60 tahun pengennya kita tidak membebani orang ya, misalnya dengan sakit kita atau misalnya dengan penyakit kita. Jadi kita pengennya justru kita masih bisa membantu orang gitu di orang-orang sekitar kita di umur masih bisa produktif istilahnya di umur kita 50-60. Jadi tanamkan pikiran itu dari sedini mungkin karena dari pikiran-pikiran itu akan mensugesti otak kita, dan dari otak itu kita akan ke alam bawah sadar kita. Nah, nanti dalam tubuh setelah alam bawah sadar kita tersugesti, baru mungkin dari tubuh itu nanti dia akan mengubah pola hidupnya seperti itu dok. Jadi misalnya pola hidupnya tadinya makannya apa aja sembarangan, terus kemudian malas gerak, kemudian dia tidurnya berantakan, nah terus kemudian dia sering stresan gitu, panikan. Nah, seperti itu dia akan mulai perlahan-lahan akan mengubah habitnya gitu. Karena pertama-tama yaitu tadi dari sugesti itu sendiri yang sudah ditanamkan tiap hari, nanti dia akan mengubah habitnya gitu. Habit perilakunya dalam sehari-hari sehingga perilakunya itu sesuai dengan pola-pola aging, pola-pola untuk supaya bisa memperlambat penuaan, atau misalnya ketika mengalami penuaan itu kita dalam keadaan sehat seperti itu dok. Iya betul. Ya tuh teman-teman, sahabat-sahabat, kita kembali tuh kata dokter Rina juga, kita kembali kepada niat. Niat itu berada di dalam hati, dimana hati itu berasal dari segumpal darah. Pada saat hati kita baik, maka seluruh tubuh kita akan baik. Sebaliknya pada saat hati kita buruk, maka seluruh tubuh kita akan buruk ya. Jadi teman-teman sahabat tetap niatkan, kata dokter Rina, niatkan bahwa saya mau sehat, tidak mau membebani ya dokter Rina ya. Bahkan betul. Bisa membantu orang, bisa mandiri, bisa mandiri di usia tua nanti. Dan mungkin kata penuaannya kita ganti menjadi semakin muda, semakin sehat, semakin sehat gitu. Nah, dan semakin sugestinya berguna. Semakin muda, semakin sehat, semakin muda, semakin sehat, semakin produktif,
bisa membantu orang-orang sekitar gitu. Iya, bermanfaat, Masya Allah. Dan akhirnya surga ya, insya Allah ya, kalau Iya, kita membantu orang lain ya, insya Allah. betul Dok. Karena kan itu memang tujuan kita itu sebenarnya ya itu kan tujuan supaya sehat itu kita bisa beribadahnya juga lebih maksimal gitu kan. Kemudian kita bisa menambah pahala dengan masih bisa membantu orang, orang-orang yang membutuhkan atau misalnya ya seperti itu Dok. Jadi bisa untuk akhirat sih memang tujuannya gitu. Karena kan memang menjaga kesehatan itu juga sebagian dari iman ya Dok ya, gitu. Betul, betul, betul sekali Dokter Ina, Masya Allah ya. Jadi kembali lagi untuk kita merubah suatu perilaku, untuk mencegah atau menunda penuaan menjadi lebih sehat dan produktif lagi, maka kita rubah pertama kali dari niat. Dari niat kita sehat baik, maka pikiran kita pun menjadi sehat dan baik. Kemudian dari pikiran akan merubah sebuah action, tindakan, maka tindakan itu akan menjadi baik dan semakin mudah dan semakin sehat. Dari tindakan yang berulang akan membentuk suatu kebiasaan, dan kebiasaan yang terus-menerus baik, kebiasaan terus-menerus sehat, kebiasaan terus-menerus membantu sesama akan menghasilkan sebuah habit atau perilaku yang jauh dari tua. Jauh dari tua artinya mudah terus. Ya, karena membantu biasanya dengan kita bisa produktif, artinya kita masih bisa membantu orang itu kan bisa membuat hormon-hormon kebahagiaan itu keluar ya Dok ya. Jadi hormon-hormon kebahagiaan itu bisa membuat bisa membuat mood kita jadi lebih bagus. Kemudian ke kulit juga dia bisa mengatasi untuk mengurangi kerutan-kerutan ketika kita moodnya baik gitu. Kemudian kita misalnya tidurnya juga nyenyak, tenang, hati tenang, itu kan bisa membuat ke kulit juga itu berpengaruh Dok. Karena kalau misalnya untuk kan aging itu ada yang tampilan fisiknya juga. Nah itu kan biasanya kalau untuk dermatologinya itu lebih aging itu lebih ke kerutan-kerutan ya, kerutan, kantung mata, kemudian garis-garisnya lebih terlihat. Nah itu juga kalau misalnya tidur tidak teratasi atau kecemasan tidak teratasi itu juga bisa berpengaruh ke kulit juga itu. Jadi ya tadi banyak sekali efeknya yang bisa ditimbulkan dari kita sehat, kemudian yang tadi sugesti-sugesti yang baik, pikiran yang baik, itu sangat bisa membuat kita lebih sehat, awet muda, tampilannya seperti itu. Masya Allah, Dokter Lina, luar biasa ya. Oke, Dokter Lina, nggak kerasa nih udah mau maghrib bentar lagi ya. Iya. Sebelum kita azan, Dokter Lina mau menyampaikan tips atau pesan-pesan untuk sahabat IG Live kita yang sudah bergabung. Ini ada Ibu Maya, Ibu Novi, kemudian ada juga Ibu Wis, tadi Dokter Yustia ya. Apa yang mau disampaikan oleh Dokter Lina sebagai tips atau rasio hypno aging-nya? Iya, hypno aging itu yang tadi seperti Dokter Yana sudah sampaikan, jadi dari pikiran yang baik, dari niat yang baik akan menghasilkan pikiran yang baik, kemudian dengan sugesti yang baik, yang semakin mudah, semakin sehat, kemudian semakin kita bisa produktif, nah itu bisa membuat kita bisa lebih berpengaruh ke mencegah penuaan. Kemudian yang tadi harus diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi aging seperti pola makan, kemudian exercise, optimalisasi hormon, kemudian dari estetik juga. Nah, yang terakhir dari spiritual juga. Nah, seperti itu ada 5 sih pilar anti aging itu. Jadi diperhatikan semuanya satu persatu. Apa yang misalnya habit kita yang masih jelek apa nih gitu kan, kita bisa perbaiki satu persatu gitu. Seperti itu Dok. Jadi kalau bisa sedini mungkin ya kita harus udah mulai memperhatikan kesehatan kita, kemudian semua yang tadi 5 pilar itu ya. Jadi supaya nanti ketika tua, ketika kita menua, kita bisa tetap sehat, produktif, kita juga bisa
jiwa dan raganya itu benar-benar kelihatan lebih sehat ya dok ya, lebih fresh gitu. Amin, amin. Amin, Ya, amin, amin. Mudah-mudahan ya semua bisa menjadi orang bermanfaat di usia senja nanti, tetap muda, baik organ tubuhnya maupun jiwanya, kemudian bermanfaat dan selalu berbagi kepada siapapun sehingga kita bahagia ya Dokter Rina ya. Iya, dengan bahagia menanti kita semakin muda, dan dengan bahagia maka kita bisa mencegah kita untuk lebih lebih aging ya. Jadi tetap kita harus muda. Jadi pikirannya harus diganti nih mulai hari ini dan seterusnya, semakin hari semakin muda, kulitnya semakin kayak 20 tahun gitu kali ya Dokter Rina. Iya. Kayak Dokter Rina nih, aduh Masya Allah, kalau ketemu langsung ya sama Dokter Rina, saya bulan lalu kalau nggak salah main ke klinik Dokter Rina, aduh mukanya itu kalau lalat itu sampai kata orang Sunda mati. Aduh Dokter Yana juga masih ini senior saya yang benar-benar panutan banget Dokter Yana ini. Panutan banget, jadi benar-benar guru saya Dokter Yani ini. Jadi terima kasih ya dok ya sudah belajar hipnoterapi waktu itu di dokter, itu benar-benar berguna banget ilmunya. Jadi buat siapapun lah bisa mengikuti ya dok ya, training Dokter Yani. Biasanya suka ada workshopnya ya dok ya. Nah itu penting sih kita jadi bisa sugesti diri sendiri dulu sebelum mensugesti yang lain ya dok. Gitu. Oke, betul sekali Dokter Rina. Paling tidak kita bermanfaat untuk diri kita dulu, keluarga maupun masyarakat ya Dokter Rina ya. Amin. Terima kasih dok atas waktunya yang luar biasa, ilmunya bermanfaat untuk kita semua, berkah untuk kita berdua dan para penonton semua. Terima kasih Dokter Rina. Jazakallah khair. Insya Allah kita ketemu di Sabtu Seru Ngobras lainnya dengan tema yang lain Dokter Rina. Mudah-mudahan masih berkenan ya. Iya dok. Iya terima kasih semuanya. Selamat sore semuanya. Selamat berweekend. Selamat berweekend. Jangan lupa ya tadi sugestinya. Oke, sip. Sugestinya ya selalu diingatkan. Terima kasih Dokter Rina. Jazakallah khair. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikut itulah paparan Dokter Rina, pembincang yang luar biasa, dokter estetik medicine, anti-aging aesthetic medicine, dan terima kasih yang sudah bergabung. Kalian memang luar biasa, kalian memang hebat sudah bergabung. Terima kasih yang sudah bergabung. Ini ada, iya Dokter Istia. Oke, terima kasih juga semua yang sudah bergabung. Bu Novi, Bu Yusriwas. Oke, terima kasih semua. Dan hari ini adalah hari Sabtu Seru yang luar biasa. Ini batikku. Mana batikku? Selamat Hari Batik Nasional. Sampai ketemu di acara Sabtu berikutnya, ngobrol asik tuntas bersama para pakar alumni Trans Hipnoterapi. Terima kasih yang sudah bergabung. Sampai ketemu lagi. Happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.